dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Jemput saya kemudian aku. Itu ya kakak Nara. Amin. Untuk memulai ibadah kita, di mana nanti pembicara kita Saudara Bastian Pandiangan, kita buka lagu vision kita 270 Pak Turangan, 270. Baiklah, untuk doa buka kita undang kesediaan Bapak Pendeta Sembiring. Waktu dan kesempatan kepersilakan Pak. Pengkhotbah kita Bapak Bastian Pandiangan. Oke, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, segala puji sembah bagi Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, kasih-Mu menyertai, melindungi kami sepanjang hari bekerja kami. Terima kasih Tuhan menghantarkan kami ke jam yang kudus hari Sabat ini. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus bertahta berkuasa dalam hati pikiran kami masing-masing, menyucikan kami dari segala pikiran hal-hal duniawi Tuhan, sehingga kami boleh beribadah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hari Sabat menjadi hari kesukaan, hari yang mulia, hari penuh berkat bagi kami jemaat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan sepanjang minggu bekerja kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, saudara kami, Sebastian Pandiangan. Urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan.
Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, dan kini tiba kita mendengarkan lagu pujian yang disampaikan adik kita Melodi Turangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Tuhan untuk dunia indah, matahari, awan biru, untuk burung, untuk ikan, untuk bunga dan pohon yang cantik, kupu-kupu kecil. Thank you, Lord, for the beautiful world, for the sun and blue sun, for the bird, for the fish, for the flower and the tree, for the beautiful butterfly. Terima kasih Tuhan untuk dunia indah, matahari, awan biru, untuk burung, untuk ikan, untuk bunga dan pohon yang cantik, kupu-kupu kecil. Thank you, Lord, for the beautiful world, for the sun and blue sky, for the bird, for the fish, for the flower and the tree, for the beautiful butterfly, for the bird, for the fish, for the flower and the tree, for the beautiful butterfly. Nyanyinya kakak ini. Puji Tuhan, sungguh luar biasa talenta yang disampaikan atau dilantunkan pada kesempatan ini dari adik kita Melodi Turangan. Dan kini tibalah saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan pendeta hari depan kita, Saudara Bastian Pandian. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Bastian. Selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semuanya. Selamat sahabat. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, terdengar. Pada di mana kau buat? Belum kau buka? Suka dulu. Mohon bersabar sebentar. Apa itu? Baiklah, kita akan mulai perbaktian kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada malam ini kami siap memulai sahabat-Mu dan membuka sahabat-Mu Bapa. Biarlah kiranya Kau berikan ketenangan dalam hati kami dan kebijaksanaan dari surga, agar kiranya Bapa kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan pada malam ini. Dengarkan doa kami ini Bapa, karena kami berdoa melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Pada malam ini, topik pembahasan kita atau firman Tuhan yang saya akan bawakan berasal dari Kisah Pengharapan bab 5, yaitu pembebasan. Kalau kita baca buku Kisah Pengharapan ini, pembebasan diceritakan dan dikutip dari sebuah cerita, yaitu pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah memiliki umat walaupun jumlahnya tidak sebanyak orang yang memberontak yang melawan Dia. Ini jelas kita ketahui bahwa dimanapun dan apapun situasi dan kondisinya, baik dia sedang di dalam kota seperti kota Sodom dan Gomora, itu Tuhan masih selalu saja memiliki umat. Meskipun satu, Tuhan tetap memiliki umatnya. Yaitu contohnya kalau di dalam buku ini, kita diberi contoh Nuh dan keluarganya. Dan Henok juga Abraham. Kita ketahui cerita Nuh dan keluarganya sampai dibilang sebagai orang gila yang membangun sebuah kapal yang begitu besar di atas gunung dan mengkumandangkan bahwa Tuhan akan memusnahkan dunia ini dengan air bah. Semua orang tidak percaya karena apa yang dia katakan itu sudah begitu lama tidak terjadi, bahkan tanda-tanda pun tidak ada. Henok yang berjalan bersama Tuhan dan Abraham, orang yang dipercayai Tuhan, bapak orang percaya, yang dimintai Tuhan untuk keluar dan meninggalkan tempat kediamannya karena kota tersebut sudah sangat cemar. Walaupun banyak di antara orang Israel telah dipengaruhi oleh penyembahan berhala, tetapi masih ada yang berdiri teguh dalam iman. Mereka tidak menyembunyikan iman mereka, tetapi mereka dengan berani menyatakan kepada orang Mesir bahwa mereka menyembah Allah yang hidup dan benar. Hal ini akan terjadi pada kita nanti, bila mana kita sudah tiba di zaman di mana kita tidak bebas beribadah, kita tidak bebas menunjukkan iman kita. Apakah kita akan bersembunyi dengan iman kita, atau kita seperti orang-orang Israel yang berani menunjukkan imannya meskipun mereka ditindas pada akhirnya. Dalam kisah bangsa Israel yang masih di dalam bangsa Mesir, di dalam masa perbudakan, dua raja terakhir yang berkuasa atas seluruh kerajaan di Mesir memperlakukan bangsa Ibrani itu dengan kejam. Dua derajat terakhir ini, bila mana ada orang Israel yang masih percaya kepada Allah, yang masih mengimani Tuhan, dia akan menghukum dengan sangat kejam. Hingga pada satu saat pemimpin Israel mengambil sebuah tindakan, yaitu dengan cara menguatkan iman orang Israel yang mulai surut dengan mengingatkan mereka mengenai janji-janji Allah. Begitu juga kepada kita pada saat ini. Kita ketahui bahwa zaman sekarang di mana kita sudah mulai ditekan secara perlahan. Iman kita mulai digoyahkan. Iman kita mulai dirubuhkan. Tetapi apakah akan ada Musa pada zaman ini yang akan membawa kita keluar dari penindasan, dari masa-masa perbudakan ini? Firaun dengan sombong menyatakan bahwa dia sangat ingin melihat Allah mereka membebaskan mereka dari tangannya. Di sini Tuhan telah mengutus Musa dan Harun hambanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan begitu sombongnya Firaun mengatakan bahwa dia ingin melihat Allah sendiri membebaskan mereka dari tangannya. Apakah itu bisa atau tidak?
Karena Firaun merasa bahwa dirinya lah raja yang paling berkuasa di atas segala raja. Kemudian Firaun dan para penatuanya dan para pengikutnya membandingkan keadaan orang-orang Israel dengan orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang Mesir itu pada saat itu hidup dengan sejahtera, mereka hidup dengan tenang, mereka dilayani oleh bangsa Israel yang diperbudak, sedangkan bangsa Israel melarat, tertekan, tidak bebas beribadah. Hingga tiba pada saatnya bagi Allah untuk menjawab doa-doa orang-orang bangsa Israel yang tertindas itu dan membawa mereka keluar dari Mesir dengan pertunjukan kuasanya agar orang Mesir mengetahui bahwa Allah orang Israel tidak tutup mata terhadap mereka. Tuhan telah mengatur sebuah rencana, sebuah skenario untuk membebaskan bangsa Israel dan memusnahkan seluruh pasukan bangsa Mesir yang telah menindas umat-umat Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada semua bangsa bukti-bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal mengenai kuasa ilahi dan keadilannya, supaya namanya dinyatakan di seluruh dunia. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan ingin kita bekerja agar seluruh dunia mengenal akan Tuhan. Setelah Firaun memaksa bangsa Israel untuk membuat bata tanpa diberi jerami, Musa menyatakan kepadanya bahwa Allah yang dia pura-pura tidak kenal akan memaksa dia untuk menyerah kepada tuntunannya dan mengakui kekuasaannya sebagai penguasa tertinggi. Musa sudah menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa Tuhan akan membuat suatu fenomena, membuat suatu kejadian yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tidak tutup mata terhadap umatnya yang berseru kepadanya. Tetapi Firaun tidak percaya hingga pada saatnya Tuhan murka, Tuhan mengutuki bangsa Mesir, yaitu dengan berbagai macam tulah. Kita ketahui ada 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan seluruh masyarakat bangsa Mesir untuk merasakan sebuah kutukan yang Tuhan telah berikan. Yang pertama, air menjadi darah. Dalam Keluaran 7 ayat 17, sebab beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Itu adalah tulah pertama yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tuhan menyuruh hambanya Musa dan Harun untuk memukulkan tongkat yang dia pegang ke atas air di sungai Nil. Dan air itu berubah menjadi darah. Ikan-ikan yang berada di sungai itu pun mati. Bahkan air itu pun tidak bisa dikonsumsi oleh bangsa Mesir. Sebelumnya kita tahu kejadian pertama sebelum tulah, yaitu Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya tersebut pun menjadi ular dan menelan ular Firaun. Tetapi hal itu tidak membuat Firaun goyah, tidak membuat Firaun percaya akan Tuhan. Tulah kedua yaitu katak. Keluaran 8 ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dan dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kalau kita berbicara sebuah kutukan, tentulah hal itu sepatutnya sudah membuat hati kita tidak tenang. Apalagi kutukan itu langsung dari Tuhan. Seperti halnya kita tahu cerita maling kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu saja sudah sangat ngeri kalau kita lihat. Apalagi lah kutukan itu langsung daripada Tuhan. Tulah ketiga yaitu nyamuk. Kita bisa buka Alkitab kita di Keluaran 8 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu
dan pukulkanlah itu ke debu di tanah, maka debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bisa kita bayangkan begitu banyaknya nyamuk yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Kita tentu saja tidak nyaman dengan kehadiran nyamuk, bahkan sedikit nyamuk pun dapat mengganggu tidur kita. Apalagi sudah sebuah kutuk yang diberikan Tuhan yang sudah memenuhi kota. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah kutukan dan wabah yang bisa kita bilang wabah, yaitu nyamuk sendiri. Tulah keempat yaitu lalat pikat. Keluaran 8 ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumahmu. Tuhan di sini sudah memberikan sebuah ancaman, sebuah bisa dibilang sebuah yang membuat hati kita goyah. Tuhan akan mengirimkan lalat pikat kepada kita. Kalau kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 21, atau kita bisa baca satu perikop itu, tulah keempat, yaitu lalat pikat, kita bisa lihat di dalam Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan sudah membatasi, Tuhan sudah menandai umat-umatnya. Mana umatnya yang betul-betul percaya kepada Tuhan, dan betul-betul ingin menantikan sebuah pembebasan dari Tuhan, sehingga mereka pun tidak terkena oleh lalat pikat tersebut. Tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. 4 tulah sudah dilalui, dan tulah kelima telah disampaikan Musa kepada Firaun. Dan itu juga sebuah ancaman, yaitu memusnahkan semua ternak yang ada, semua ternak Firaun yang ada di padang dengan penyakit sampar yang begitu dahsyat. Tetapi apa yang terjadi? Firaun pun tidak peduli akan ancaman yang telah diberikan Tuhan itu. Dia tetap berpendirian pada dirinya sendiri bahwa bangsa Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Hingga pada saatnya itulah ke-6 muncul, yaitu bara. Keluaran 9:9, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh Mesir. Apakah ada yang tahu di antara kita bagaimanakah gambaran barah ini? Apakah seperti cacar seperti yang telah kita alami? Seperti ya mungkin saya sendiri sudah pernah mengalami cacar, dan itu sangat risih, apalagi dibilang barah yang memecah sebagai gelembung, sebuah luka yang mungkin bakal menghilangkan selera kita untuk makan ketika kita melihat luka barah tersebut. Tulah ketujuh yaitu hujan es. Keluaran 9 ayat 18, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Kalau kita pada kehidupan sekarang, hujan es tentunya sudah pernah kita alami. Hujan yang begitu besar seperti dibilang batu-batu kerikil kecil yang dapat menghantam seng kita hingga bocor. Tetapi apakah hujan es itu seperti itu? Kalau saya pikir tidak. Mungkin hujan es ini adalah suatu fenomena
yang dimana diberikan Tuhan untuk membuat efek jera terhadap bangsa Mesir yang telah memperbudak bangsa Israel yang begitu lama. Tetapi Firaun menganggap hujan es ini hanya sebuah kejadian alam yang bisa dibilang sangat langka. Tulah ke-8 yaitu belalang. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Tuhan memberikan ancaman ke-8, yaitu belalang, yang mungkin dapat membuat kita risih. Di mana-mana ada belalang. Kita tidur, ada belalang. Kita makan, ada belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Keluaran 10 ayat 21, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Tulah ke-9, Tuhan memberikan sebuah kegelapan yang bisa kita bilang sangat gelap. Kita tidak bisa membayangkan betapa gelapnya tulah ke-9 yang diberikan Tuhan ini. Sedangkan pada saat terjadi pemadaman listrik di satu kota yang awalnya terang, tiba-tiba listrik padam, kita tahu gelapnya itu bagaimana. Itu saja sudah sangat menyeramkan bagi kita, apalagi kita tinggal sendiri atau mungkin mau ke kamar mandi sendiri, listrik padam, angin kencang, itu sudah sangat membuat hati kita tidak tenang. Tetapi tulah ke-9 ini tidak membuat hati Firaun ini tersadar akan ancaman yang Tuhan telah berikan itu. Hingga pada tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Keluaran 11 ayat 5 mengatakan, tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya. Mungkin ada dari saudara-saudara yang bisa membacakan Keluaran 11 ayat 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat mengerikan, di mana seluruh kota mengalami kematian anak sulung. Kalau di dalam kehidupan kita, anak sulung itu sebuah pengganti tulang punggung rumah tangga ya, penopang kepala rumah tangga, bisa dibilang kepala rumah tangga kedua kalau bagi kita orang Batak, anak pangguaran. Bagaimana jikalau anak itu mati, dan apabila anak itu adalah anak satu-satunya yang kita miliki, tentu saja itu sebuah kejadian yang sangat menusuk bagi kita. Di ayat 9 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Jelas ini adalah sebuah skenario, sebuah rencana Tuhan untuk membuktikan kepada bangsa Mesir bahwa Tuhannya bangsa Israel itu adalah nyata. Dan Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang hidup. Pembela kita adalah Tuhan yang memang sepatutnya kita sembah. Bukan dewa-dewa matahari, bukan bintang, bukan bulan yang disembah oleh bangsa-bangsa Mesir. Hingga tulah ke-10 ini, sadarlah Firaun, hatinya mulai luluh dan mulai lembek dibilang karena kehilangan anak sulungnya. Hingga pada suatu malam, Musa dan Harun dipanggil. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu.
Setelah 10 tulah yang diberikan Tuhan itu, akhirnya Firaun memberi dan mengabulkan kebebasan, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi hal itu tidak akan lama. Seketika hatinya kembali tersadar, tetapi setelah tersadar dan Firaun serta pengikut-pengikutnya mengejar kembali, Tuhan punya rencana lain. Hingga pada perjalanan bangsa Israel, Allah selalu menuntun umatnya. Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan selalu menyertai umatnya, bangsa Israel. Tuhan memberikan tiang awan agar mereka tidak kepanasan pada siang hari berjalan melalui padang gurun. Tuhan juga memberikan tiang api agar mereka tidak kegelapan, mereka tidak tersandung di perjalanan oleh karena mereka tidak dapat melihat jalan mereka dengan jelas. Walaupun mereka telah sangat menderita akibat hukuman Allah, mereka mengeraskan hati untuk melanjutkan pemberontakan mereka dan memutuskan mengejar orang Israel. Nah, inilah seperti yang saya bilang tadi. Tuhan sudah punya rencana untuk menyatakan bahwa Tuhannya bangsa Israel adalah Tuhan yang patut disembah. Tuhan masih saja mengeraskan hati Firaun hingga Firaun tersadar, bagaimana bisa saya melepaskan bangsa Israel begitu saja? Saya sudah rugi, kehilangan begitu banyak pekerja gratis dibilang ya, pekerja yang bisa dibilang seperti pekerja rodi gitu. Dia kembali memerintahkan seluruh pasukannya, seluruh kereta kudanya dan beserta para prajuritnya untuk kembali mengejar bangsa Israel. Di Keluaran 14 ayat 10 mengatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika bangsa Mesir telah dekat terhadap bangsa Israel ini bersungut-sungut. Mereka mengutuki Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir hanya untuk membiarkan kami mati di padang gurun ini bersama yang lainnya. Sementara kami di tanah Mesir kami enak, kami makan enak. Biarpun kami tersiksa oleh pekerjaan kami, tetapi kami tidak akan mati seperti ini. Kami akan mati dengan lebih layak lagi, tidak seperti sekarang ini, kata bangsa Israel kepada Musa. Lalu Musa menyerukan sebuah persungut-sungutan bangsa Mesir kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Apa yang Musa katakan kepada bangsa itu? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang diberikan kepada bangsanya, kepada umatnya, agar hatinya tetap tenang di dalam jalan kebenaran. Tuhan turut andil dalam masalah kita. Tuhan turut berperang di dalam peperangan kita melawan pergumulan hidup kita, melawan iblis yang sedang menggoda kita pada hari-hari kita. Hingga pada saatnya tiba, mereka dihadapkan di sebuah laut Teberau, yang bisa kita kenal dan sering kita dengar dengan kata Laut Merah. Di sini mereka sudah kebingungan bagaimana akan menyeberangi laut tersebut. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengatakan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Agar mereka tidak selalu bersungut-sungut. Tuhan
marah kepada Musa karena Musa juga turut bingung karena sudah tertekan oleh sebuah sungut-sungutan bangsa Israel. Hingga kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel itu, lalu berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Tiang awan yang tadinya berada di depan mereka untuk menerangi dan melindungi mereka dari panas, sekarang tiang awan itu bergerak ke belakang mereka. Sehingga bangsa Mesir yang mengejar umat-umat Tuhan tadi kegelapan. Mereka tidak dapat melihat bangsa-bangsa Israel ini sudah di mana dan sudah bagaimana. Tetapi bangsa Mesir tetap terus mengejar hingga dapat. Hingga tiba pada saatnya Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan hingga semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Dari ayat ini Tuhan memberikan sebuah jalan keselamatan bagi bangsa Israel untuk menyeberangi lautan tersebut. Kalau fenomena ini diteliti oleh oleh saintis, itu adalah suatu fenomena yang mustahil terjadi. Suatu fenomena yang tidak bakal mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi itu mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan melakukan semuanya itu demi keselamatan umatnya. Hingga pada saat itu laut itu terbelah menjadi dua, dan tanah di dasar lautan itu menjadi kering. Sehingga mereka dapat berjalan menyeberangi lautan merah tersebut. Hingga seketika tiba mereka di seberang, Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 24 dan 25. Bisa tolong dibacakan? Keluaran 14 ayat 24 dan 25. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, mari kita lari meninggalkan orang Mesir, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, ini adalah sebuah rencana Tuhan untuk memusnahkan bangsa Mesir. Tuhan membuat roda mereka berjalan miring. Kereta mereka sangat berat untuk berjalan, sehingga perjalanan mereka di dalam menyeberangi lautan itu untuk mengejar bangsa Israel sangat lambat. Setelah bangsa Israel sampai di seberang laut itu, bangsa Mesir yang mengikuti bangsa Israel sudah sangat ketakutan. Akankah mereka mati di sini atau tidak? Tetapi Tuhan berencana untuk memusnahkan bangsa itu melalui sebuah fenomena itu. Mereka semua mati tenggelam oleh lautan tersebut. Dari kisah bangsa Israel yang mendapatkan pembebasan dari tanah perbudakan, bisa kita ambil sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menilai kehidupan kita sendiri. Apakah kita hidup di kehidupan perbudakan duniawi atau tidak? Apakah kita memiliki suatu niat untuk keluar dari perbudakan tersebut atau tidak?
Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi diri kita sendiri. Dan hanya diri kitalah yang bisa menjawab hal itu. Apakah kita akan seperti bangsa Israel yang ketika kita sudah terbebas dari perbudakan, tetapi kita masih bersungut-sungut dan merasakan kehidupan lebih mewah, lebih enak, dan lebih tenang di masa perbudakan. Karena memang seluruh pengikut Tuhan tidak ada yang tidak sengsara. Semuanya sengsara karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa engkau akan dihina karena namaku. Begitu juga adalah kita pada saat ini. Kita sedang mengalami di masa-masa akhir zaman, seperti halnya tentang permasalahan vaksin dan virus COVID-19, di mana kita sudah mendengar sebuah isu-isu, bahkan banyak isu yang mengatakan bahwa dunia ini akan memperbudak kita melalui vaksin tersebut. Nah, kita hanya dapat percaya kepada diri kita sendiri, kepada iman kita sendiri, dan kepada apa yang dikatakan hati kita sendiri. Apakah kita akan turut dengan perbudakan duniawi atau kita ingin bebas dari perbudakan tersebut. Tetapi ada satu konsekuensi yang akan kita terima, yaitu seperti halnya bangsa Mesir, mereka akan dikejar hingga suatu ketika kita lemah, iman kita goyah, kita akan ditangkap oleh bangsa Mesir pada zaman sekarang ini. Kita akan diperbudak, kita akan menjadi penyembah-penyembah berhala, seperti halnya bangsa Mesir menyembah dewa-dewa bulan, menyembah dewa-dewa matahari. Nah, itu semua kembali ke pilihan kita. Semua kembali ke keputusan kita. Apakah kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan atau tetap berada di zona perbudakan duniawi ini? Ini adalah sebuah teguran dan sebuah pertanyaan besar bagi kita, bagi iman kita. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita dapat menentukan pilihan kita, yaitu kita berkeinginan bebas dari perbudakan duniawi. Jangan takut, karena Tuhan bersama kita. Tuhanlah yang akan berperang bersama kita di dalam menghadapi peperangan melawan kuasa setan yang akan memperbudak kita. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini, iman dan kerohanian kita semakin bertumbuh dan kita tetap siap di dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sabda Tuhan atau firman Tuhan telah disampaikan, di mana judulnya adalah pembebasan. Bagaimana bangsa Israel telah dibebaskan oleh Tuhan sendiri melalui hamba-hambanya atau nabinya Musa dan abangnya Harun. Jadi sungguh luar biasa kesempatan ini kita boleh bahas. Mungkin waktu kita masih ada 15-20 menit ke depan. Di mana poin yang saya lihat di sini adalah bagaimana Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Ia tidak pernah lupa akan janjinya. Itu poin pertama, bagaimana Tuhan melihat kesengsaraan dan mendengar doa-doa mereka. Walaupun mungkin mereka sudah lupa pada pencipta, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan yang kedua, Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Bukan bangsa Israel yang berperang melawan melawan bangsa Mesir, tetapi Tuhan sendiri yang berperang dan melindungi mereka, baik dengan tiang awan dan tiang api. Dan juga yang terakhir, mereka dibebaskan, dimerdekakan dari budak-budak dosa, menjadi menjadi pengikut-pengikut Yesus. Kita juga saat ini mungkin banyak diperbudak oleh dosa-dosa, baik itu dosa kesenangan, dosa hal kecil, dosa sepele, atau yang membuat kita mungkin terlena akan akan dosa-dosa duniawi sehingga kita melupakan firman Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu mungkin gambar yang saya berikan. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan masukan atau tambahan atau pertanyaan, boleh kita diskusikan karena waktu kita masih ada sekitar 20 menit ke depan.
Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak. Kalau ada yang bertanya silakan langsung saja. Baik, sedikit mungkin keterangan tambahan sebelum ada yang bertanya atau keterangan tambahan dari partisipan yang lainnya. Saya sangat terkesan dengan ayat tadi, salah satu dari poin yang disampaikan, Keluaran 14 itu ya. Ketika Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, jadi sungguh aman ya kalau kita dalam perlindungan Tuhan, maka tidak ada yang dapat menjamah atau mengalahkan umatnya. Makanya firman Tuhan juga berkata bahwa jika Tuhan di pihakku, jika Tuhan bersama dengan aku, apakah yang harus saya takutkan atau siapakah yang dapat melawan aku, kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya bahwa umat Tuhan memang sepanjang sejarah sering sekali lemah ya. Jadi lemah karena memang iblis sendiri mengklaim bahwa dialah yang berkuasa di bumi ini, segala sesuatunya di bawah kuasanya, kendalinya, sehingga suatu ketika dia juga pernah berkata kepada Yesus sendiri, sembahlah aku, ya, supaya semua ini kuberikan kepadamu. Tetapi di dalam kelemahan kita, ya Tuhan akan menjadi penolong kita, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Hanya oleh karena Tuhan yang berperang bagi kita, maka kita boleh selamat dan kita boleh menang. Artinya jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah kita mengandalkan manusia, sebab ketika kita mengandalkan kekuatan kita atau manusia, maka kita akan kecewa, ya, dan kita akan kalah, ya. Itulah kekecewaan itu, ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti menang. Bangsa Israel ini sebenarnya bangsa yang kecil dan tidak memiliki persenjataan, sangat lemah. Memang seandainya secara fisik berperang, maka bangsa Israel tidak ada apa-apanya, ya. Sudah barang pasti bangsa Israel akan kalah, apalagi dia bersama ibu-ibu, anak-anak, bahkan bayi-bayi bersama dengan mereka. Bahkan orang dewasa tidak memiliki pedang, tetapi yang mengejar mereka adalah tentara-tentara terlatih. Ya, jadi memang ya mereka sebenarnya secara fisik hopeless, tidak ada pengharapan lagi. Di depan mereka ada laut merah. Tetapi kita lihat kekuasaan Tuhan, dan tentu itu meneguhkan akan iman kita dalam segala pergumulan, masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap teguh kepada Tuhan, bahkan belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ya, walaupun bangsa Israel wajar secara manusia dia takut, bersungut-sungut, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke tempat ini, ya. Demikian persungutan mereka kepada Musa. Tetapi biarlah kita lebih teguh daripada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Inilah mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Betul, ini suatu firman Tuhan yang menguatkan di Keluaran 14 ayat 13 dan 14 ini sebenarnya jadi modal kita di akhir zaman ini. Bahwa kalau kita beserta Tuhan kita tidak perlu takut. Saya juga ada video itu yang bagus, mungkin walaupun bukan orang Advent, yang saya lihat di TikToknya itu, bahwa kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang ada di dunia saat ini, terlebih lagi masalah virus. Kalau virus yang kita bahas, virus COVID yang kita lihat, virus COVID menjadikan kita takut dan gentar. Bagaimana kita melihat Tuhan? Jadi kita lebih takut dan gentar kepada Tuhan daripada virus-virus yang ada di dunia ini. Karena virus-virus itu hanya kecil, sangat kecil di hadapan Tuhan. Bahkan tentara Mesir aja
Tuhan sabdakan kamu tidak akan melihat itu lagi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tentara Israel akan apa? Musnah dan punah. Virus-virus juga demikian. Virus itu hal kecil di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat-malaikat surgawi. Itu hal kecil. Dan Tuhan berkehendak itu akan punah. Dan kita tidak akan pernah melihat itu lagi. Mungkin itu sedikit yang bisa tadi saya ambil hikmah daripada Keluaran 14 ayat 13 dan 14 ini yang menjadi kekuatan kita di akhir zaman. Karena di sini diperintahkan di 14 Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya akan diam saja. Kita hanya diam saja. Diam dalam arti kata kita tenang. Kita penuh damai tetap, kita memiliki pengharapan, bukan diam tidak bekerja, diam tidak berusaha, bukan, tetapi kita diam dalam arti kita tenang bahwa ada apa? Bala tentara surgawi yang selalu menaungi menjaga kita dan berperang untuk kita menjadi kita pemenangnya. Mungkin ada yang lain? Waktu dan kesempatan kami silakan Pak, karena saya hanya buka celah aja supaya lebih mungkin kita membuka visi misi pelajaran kita. Waktu masih ada 10 menit lagi. Waktu dan kesempatan kami silakan kalau masih ada yang apa dan mengapa Tuhan harus mengeraskan hati Firaun? Baik, ini memang pertanyaan yang simpel, tapi agak panjang kalau dijawab. Tapi saya yakin setiap setiap kita umat-umat Tuhan tentunya pasti punya cara pandang yang berbeda-beda. Nah untuk itu kesempatan kami berikan kepada saudara kita, mungkin Pak Nangari atau siapa saja. Pertanyaan dari Pak Turangan, apa dan mengapa Tuhan ya mengeraskan hati Firaun sehingga begitu sulit untuk melepaskan atau membiarkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian Tuhan. Mungkin itu. Iya Pak, sebagian pertanyaannya. Maksudnya, apakah Firaun tidak punya kuasa lagi untuk memilih? Kalau kita melihat dari konsep ini bahwa kayaknya Firaun udah diatur-atur sama Tuhan. Apakah memang demikian adanya? Sehingga harus Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi terkesan, ya, kalau saya membaca ini, Tuhan mengatur Firaun. Udah, kamu harus keras. Kayak gitu loh. Apakah memang demikian adanya atau gimana? Oke. Seakan-akan memang Tuhan mengobok-ngobok Firaun ya. Tetapi mungkin ya seperti itulah gambarannya. Firaun seperti telah diatur atau direncanakan oleh Tuhan. Tapi kita nggak tahu. Mungkin ada pandangan lain. Silakan yang mungkin berikan pendapat atau jawaban dari kita masing-masing. Pasti berbeda-beda. Setiap manusia kita pasti berbeda-beda cara pandang untuk menjawab ini. Mungkin ada yang lain? Silakan, atau mungkin juga dari saudara kita Benyamin boleh. Semua orang kalau ada yang memberikan, ini tolong saya. Oke, Pak. Oh iya Pak Nangari. Ya silakan Pak Nangari. Saya berterima kasih sekali karena pelajaran ini diberikan kepada kita pada saat saya sangat membutuhkan jalan keluar daripada pengalaman hidup yang selamanya kelihatan menakutkan, saudara-saudara. Makin banyak kita memikirkan Tuhan ini, makin banyak kita tahu kesalahan yang saya lakukan. Nah, mungkin ada yang merasakan, sudahlah, apa. Tapi makin berat, saudara. Cuman dalam ayat ini tadi, karena Tuhan juga sudah memberikan contoh-contoh kepada Musa dan juga kepada Ibrahim, pada semua umat-umatnya terdahulu, dan juga pada pelajaran kita dalam Maranatha itu, bahwa sebenarnya Tuhan telah menjanjikan apabila Tuhan berkenan oleh karena iman kita dan perbuatan kita mengharapkan Yesus, nanti pada waktu pintu kasih tertutup kita mendapat meterai kita, maka kita akan selamat, saudara. Jadi jangan takut lagi oleh itu. Nah, jadi saya sangat bersyukur oleh karena pelajaran ini diberikan pas pada waktu saya pribadi, maksud saya ya, mungkin yang lain barangkali enggak juga terlalu. Saya pribadi sangat memerlukan pengharapan seperti ini.
Nah, saya kira itu aja saya punya jawaban. Hanya menguatkan dan bersaksi bahwa ini adalah pelajaran yang sangat bagus untuk saya dengarkan. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Nangari. Memang pandangan setiap kita berbeda. Kalau saya sih memandangnya, kenapa Tuhan merencanakan atau merencanakan supaya Firaun, kalau kita lihat memang di Keluaran 14 awal itu ayat 5 dan itu saya lihat ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan kembali pegawainya terhadap bangsa itu dan berkata, apakah yang telah kau perbuat bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Jadi memang awalnya ya seperti dipermainkan karena Tuhan juga telah berkatakan bahwa aku akan mengeraskan, artinya supaya memang ini menjadi peringatan kepada kita. Bagaimana Tuhan itu punya rencana yang nggak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Dan saya juga satu pelajaran yang luar biasa saya dapatkan dari Nebukadnezar, raja yang begitu agung di dunia saat itu, di zamannya. Tetapi bagi Tuhan dia tidak ada apa-apanya, kan gitu kan. Dia mungkin merasa dirinya agung, tetapi bagi Tuhan dia seperti hewan, binatang gitu. 7 tahun dia di padang belantara, dibuat jadi hewan. Bukan nggak banyak pasukannya, bukan nggak ada orang-orang dayang-dayang melayani dia, tetapi itulah rancangan Tuhan. Nah, sama kita lihat bagaimana Tuhan merancangkan Yusuf penuh penderitaan sehingga dia menjadi Perdana Menteri. Bukan tidak mudah Tuhan mengangkat dia sebenarnya sebagai menteri, tetapi Tuhan berikan jalan sukar, jalan sulit. Mungkin juga hal itu terjadi pada kita. Kita terseok-seok di jalan kehidupan kita. Mungkin kita susah, mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami pedih hati. Tetapi ya kembali lagi kita kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan ada. Hal-hal yang luar biasa untuk kita ingat di kemudian hari. Nah, inilah catatan bagaimana memang Tuhan membuat sejarah bahwa hati Firaun begitu keras, begitu dia yakin akan kemampuannya, tetapi ternyata dia dipermainkan Tuhan. Nah, jadi pelajaran dari sini kalau saya pribadi lihat, sehebat apapun manusia, kalau Tuhan inginkan ya semua rencana. Saya tambahkan sedikit lagi, Pak Berlin. Ya. Saya tidak yakin Tuhan membuat hati Firaun bertahan di dalam kerasnya hatinya melawan Tuhan itu. Sama dengan Tuhan juga tidak membuat setan bertahan di dalam dosanya. Tuhan juga tidak membuat kita ini sebenarnya bertobat oleh karena paksaan. Tetapi motif kita yang menyadari bahwa hanya karena Tuhan sajalah maka kita bisa selamat, maka kita mendapat anugerah seperti itu. Jadi saya yakin Firaun itu mengeraskan hatinya bukan karena Tuhan mempermainkan dia, tetapi karena memang dia memiliki hati yang bertahan untuk melawan Tuhan. Dan ini diizinkan Tuhan supaya menjadi object lesson atau pelajaran bagi manusia-manusia kita sekarang. Walaupun kita pintar, raja, berkuasa, kaya raya sekalipun, tapi kalau kita bertahan seperti Firaun, ya nasib kita sama dengan Firaun. Jadi biarlah kita miskin atau bagaimana seperti orang yang bertobat. Ya katakanlah seperti Ayub ya pada satu saat ya mendapat bencana, tetapi pada akhirnya dia mendapat anugerah dari Tuhan oleh karena dia berserah pada Tuhan. Sama dengan pencuri yang di sebelah kiri dari Yesus itu. Saya kira inilah yang membuat saya punya pengharapan menjadi bangkit kembali dengan pelajaran ini. Terima kasih. Terima kasih Pak masukannya. Tapi memang kalau kita baca di Keluaran 14 ayat 4 dikatakan seperti ini, aku akan mengeraskan hati Firaun. Jadi A-nya huruf besar, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Memang ya betul seperti Pak Nari bilang, supaya ada yang menjadi peringatan sebenarnya kepada
kesombongan. Ya kesombongan kita juga tahu Firaun bagaimana dia merasa seorang raja yang berkuasa saat itu di negerinya tentunya. Dan sudah pasti Pak Sembiring bahwa tidak ada pertobatan. Kalau ada pertobatan bagi Firaun, pasti Allah akan terima dan lunakkan seperti Raja Nebukadnezar ketika ia sudah pulih dari 7 tahun penderitaannya, dia kembali mengingat apa? Mengakui kebesaran Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Firaun ini sampai pelajaran ini kita dapatkan, mungkin tidak ada di situ kita lihat Firaun mengakui kebesaran Tuhan. Makanya akhirnya dia punah ya, dipunahkan, mati di Laut Teberau. Mungkin itu. Ada yang lain mungkin yang menambahkan, silakan Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain mungkin atau dari Bu Pendeta, kayaknya udah senyum Bu Pendeta. Silakan Bu Pendeta kalau ada yang mau disampaikan dulu. Ya maaf, terlambat respon. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana Firaun dikeraskan hatinya, sebenarnya ini bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya. Sama seperti saya akan menyerahkan engkau kepada orang Babel. Contohnya Tuhan berkata seperti itu kepada orang Israel. Sebenarnya dalam arti dia sudah mengangkat tangan. Dia membiarkan orang Babel itu mengepung bahkan menawan orang Israel. Karena apa? Karena orang Israel ini tidak mau lagi, dalam arti dia melanggar peraturan, dia itu menolak. Seandainya ada payung, ini Tuhan payung itu perlindungnya, kan gitu. Perlindungan Tuhan itu seperti payung, kita buatlah istilahnya. Orang Israel ini mencampakkan payung itu. Jadi bagaimana mungkin saya serahkan, dalam arti ya setelah seperti itu tentu setan berkuasa. Begitu juga dengan Firaun. Kalau saya baca tadi di sejarah para nabi, yaitu Alfa Omega jilid pertama, di sini jelas dikatakan mengenai Firaun. Firaun ini juga sama seperti tadi, Tuhan mengeraskan dalam arti seperti ini. Firaun ini setiap kita melihat ya, setelah selesai tulah pertama, selesai tulah kedua, dia itu sama seperti yang dibilang Pak Nawaban tadi, dia itu sombong. Dalam arti di sini dia mempermainkan Tuhan, bukan Tuhan yang mempermainkan dia. Sebagai contoh kita melihat setelah tulah kata itu, dia menunda-nunda. Dia melihat itu semuanya, lalu dia panggil Musa dan Harun. Dia berkata, bagaimana? Berdoa lagi lah untuk Tuhanmu, supaya engkau bisa pergi berbakti. Lalu pada waktu Musa dan Harun mengatakan, sekarang kita berdoa, dia bilang tidak, oh jangan-jangan, 7 hari lagi. Dia pikir, setelah dalam waktu sebelum 7 hari ini pun nanti, mungkin ini kata-kata akan berlalu. Mungkin ini hanya alamiah saja. Tetapi tidak. Ya, akhirnya terjadilah 7 hari kemudian dan mujizat Tuhan nyata. Ya, dari sini kita melihat bagaimana Firaun ini melihat menyesal karena akibat, bukan karena dosanya. Contohnya pencuri, kalau nggak kedapatan mencuri, dia nggak menyesal. Tapi kalau sudah digibali, dia menyesal. Ya, jadi pelajarannya buat kita, janganlah kita seperti Firaun. Tuhan tidak pernah mengeraskan hati. Dalam arti setiap kita menolak, Roh Kudus itu akan semakin pergi dari kita. Dan seperti payung tadi, ya, bukan Tuhan yang mengambil payung itu dari tangan kita, tapi kita sendiri yang membuang payung itu. Itulah sedikit, Tuhan berkati. Amin. Sungguh luar biasa pelajaran pada kesempatan ini. Masih adakah? Kalau tidak ada lagi, biar mungkin kita berikan penutup kepada saudara Bastian. Masih ada kira-kira? Ada yang mau menyampaikan lagi? Kalau tidak ada, kami persilakan saudara Bastian Pandiangan untuk menyampaikan kesimpulan terakhir. Kesimpulan terakhir pada malam Sabat ini sebelum kita menutup perbaktian kita, yaitu marilah kita selalu menguatkan hati kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah takut, jangan pernah goyah akan cobaan dan akan godaan serta akan tekanan yang dunia berikan kepada kita. Karena sudah jelas Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendirilah yang akan berperang
di dalam setiap permasalahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Biarlah orang-orang muda kita ini menjadi tiang-tiang gereja ke depan, menjadi pengabar-pengabar yang luar biasa dan juga menjadi terang dan garam dalam kehidupannya. Kita doakan saudara kita PHD Bastian Pandiangan dan juga saudara kita Benyamin Situmorang. Mereka sudah melayani kita beberapa minggu ini. Kita berterima kasih, bersyukur, dan untuk menutup ibadah kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 88. 88 Pak Kurangan.
Kami undang kesediaan Saudara PHD Bastian Pandiangan untuk doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan dan kami bersyukur atas perlindungan dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami di satu minggu kerja kami Bapa, terlebih lagi hari ini, hingga Engkau dapat mengumpulkan kami Bapa pada pembukaan Sabat ini meskipun via Zoom, kami dapat berbakti dengan baik, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, melalui firman yang baru saja kami dengarkan ini, biarlah kiranya iman dan kerohanian kami semakin bertumbuh dan semakin berakar dan semakin teguh kepadamu hingga kedatangan yang kedua kali Bapa. Ya Tuhan, pada malam ini kami berdoa buat umat-umat-Mu, Jemaat Dr. Mansur pada malam ini. Biarlah Bapa Engkau lindungi kami masing-masing di malam peristirahatan kami. Engkau jauhkan dari segala mimpi buruk yang dapat mengganggu ketenangan tidur kami. Hingga pada besok pagi Bapa, Engkau tibakan kami di gereja-Mu dengan begitu penuh sukacita sehingga kami dapat berkumpul untuk berbakti dan memuliakan nama-Mu pada Sabat besok ya Tuhan. Ya Bapa, kami manusia tidak pernah luput dalam kesalahan dan dosa. Biarlah kiranya Engkau hapuskan itu agar tidak menjadi penghalang atas permohonan yang baru saja kami sampaikan. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Amin. Terima kasih. Sampai di sinilah ibadah kita dan pengumuman untuk Vesper tanggal 18 Juni 2021. Kita masuk ke bab 6, judulnya adalah hukum. Pembicara kita nanti Bapak Robert Turangan. Lagu spesial kita undang kesediaan keluarga Bapak Hasi Galingging. Dan mungkin nanti protokol dari PHD kita terserah apakah Saudara Benyamin atau Bastian. Tapi kalau mungkin mereka bergantian mana yang lebih ready besok untuk protokol. Kita undang kesediaan dari saudara kita yang PHD untuk menjadi protokol. Mungkin itu pengumuman. Kalau ada dari Pak Hasibuan, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup oleh Pak Turangan?